Putri Ramadhani, saya dari Prodi Administrasi Publik dengan NIM 2517158. Nah, saya akan menjelaskan apa itu coordinating. Yuk simak. Yang pertama ada coordinating. Coordinating ialah konsep dasar kedua di samping kepemimpinan. Sebab koordinasi dan kepemimpinan atau leadership adalah tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Oleh karena itu, satu sama lain saling mempengaruhi. Kepemimpinan yang efektif adalah menjamin koordinasi yang baik sebab pemimpin berperan sebagai koordinasi. Untuk kejelasan pengertian koordinasi ini, penulis mengutip definisi-definisi yang dikemukakan para ahli sebagai berikut. Oke, kita lanjut ke menurut para ahli. Dr. Andes Haji Melayu SP Hasibuan. Koordinasi adalah kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen atau 6M dan pekerjaan-pekerjaan para bawahan. Nah, lanjut kita ke tipe-tipe koordinasi. Yang pertama ada koordinasi vertikal, yang kedua ada koordinasi horizontal. Syarat-syarat koordinasi yaitu ada 1. Sense of cooperation, perasaan untuk saling bekerja sama. Yang 2. Rivalry, persaingan yang sehat antar unit. Yang ketiga ada team spirit, semangat kebersamaan atau rasa tim. Yang keempat, esprit de corps, bagian-bagian yang merasa dihargai dan diikutsertakan. Ciri-ciri koordinasi. 1. Tanggung jawab pada pemimpin. Karena koordinasi merupakan tugas pimpin, namun pimpinan harus melakukan kerjasama agar koordinasi berjalan baik. 2. Proses berkelanjutan. Koordinasi dilakukan urus-mengurus agar tujuan tercapai dengan baik. Ketiga, ada pengaturan usaha kelompok secara teratur untuk menghindari tumpangan tindih dan kacauan tugas. Yang keempat, kesatuan tindakan, yaitu pimpinan mengatur kegiatan individu agar selaras dan serasi dalam mencapai hasil. Nah, yang terakhir, tujuan bersama. Semua individu harus memiliki pemahaman dan komitmen terhadap tujuan. Kita lanjut ke koordinasi dengan fungsi manajemen. Yang pertama ada koordinasi perorganisasi atau organizing, membagi tugas secara seimbang dan menghindari tumpang tindih pekerjaan. Contoh, ketua panitia mengkoordinasikan tiap seksi. Yang kedua ada koordinasi dan penyusunan staf atau staffing, menyesuaikan rekrutmen, pelatihan, dan penguasaan dengan kebutuhan organisasi. Contohnya, HRD berkoordinasi dengan pemimpin divisi. Nah, yang ketiga ada koordinasi dan pengarah atau directing, menyatukan langkah dan semangat kerja agar semua memahami instruksi pimpinan. Contohnya rapat koordinasi rutin antara pegawai. Kalau tadi ada ciri-ciri, sekarang ada cara-cara koordinasi. Untuk yang pertama ada memberikan keterangan langsung secara bersahabat. Yang kedua ada mengusahakan agar pengetahuan dan penerima tujuan yang akan dicapai oleh anggota tidak menurut masing-masing individu anggota dengan tujuan sendiri-sendiri. Yang ketiga ada mendorong para anggota untuk bertukar pikiran, memukakan ide, saran-saran lainnya sebagainya. Oke, kita lanjut ke masalah koordinasi. Nah, yang pertama ada kurangnya komunikasi, informasi tidak tersampaikan dengan baik.
Nah, yang kedua ada perbedaan kepentingan, tiap unit punya tujuan berbeda yang bisa saling bertentangan. Yang ketiga ada pembagian tugas dan wewenang tidak jelas, menimbulkan tumpang tindih atau pekerjaan terbengkalai. Nah, yang keempat ada kurangnya kesadaran dan tanggung jawab individu bekerja sendiri atau koordinasi. Nah, yang kelima ada faktor geografis atau jarak, lokasi kerja berjauhan menyulitkan koordinasi. Nah, yang keenam ada kurangnya dukungan pimpinan ataupun arahan pimpinan, koordinasi jadi tidak efektif. Nah, yang terakhir tidak ada standarnya prosedur atau SOP, setiap bagian pekerjaan secara berbeda-beda. Lanjut kita sampai di pentingnya koordinasi. 1. Efisien organisasi. Koordinasi yang baik membuat kita lebih terarah dan menghindari pemborosan uang, tenaga, serta alat. Meningkatkan moral dan kepemimpinan. Koordinasi yang baik mencerminkan kepemimpinan yang efektif. Tanpa koordinasi, keputusan bisa tertunda atau salah. Nah, selanjutnya ada perkembangan personel melalui koordinasi. Kinerja karyawan dapat dikendalikan dan dihargai dengan adil. Kurangnya koordinasi saling membuat bahwa disalahkan atasan kesalahan yang seharusnya menjadi tanggung jawab pimpinan. Nah, kita sampai di perbedaan koordinasi internet dan koordinasi fungsional. 1. Ada koordinasi internet, kerjasama atasan dan bawahan agar tugas sesuai dengan arahan. Nah, yang kedua ada koordinasi fungsional, kerjasama antar bagian atau interpretasi agar tugas saling mendukung. Contohnya ada koordinasi internet, kepala sekolah mengarahkan guru-guru agar proses belajar mengajar sesuai rencana. Nah, koordinasi fungsional, Dinas Pendidikan bekerjasama dengan Dinas Kesehatan untuk menjalankan program sekolah sehat.